Alhamdulillah mujaddidil a'wami 'aman ba'da 'am alladhi iftataha bi afdali ashhuri syahril muharram hadzal 'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun mu'minun mustami'una rahimakumullah, usini wa usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, inna iddatash shuhuri indallahi isna 'ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jamaah salatul Jumat Masjid Jamiul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati kepengurusan DKM beserta staf-stafnya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam mengurus masjid sebagai kendaraan yang akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwasanya pada saat ini kita sudah ada di akhir bulan Zulhijjah, tanggal 30 Zulhijjah. Maka besok sudah masuk tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru di dalam Islam, yaitu tahun Hijriah. Kalau Masehi tahun barunya Januari, akhirnya Desember. Kalau Hijriah akhirnya Zulhijjah, awalnya Muharram. Dan kita dianjurkan setengah wajib untuk membaca doa di akhir tahun sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ada yang membacanya ba'da asar atau ba'da maghrib dan ba'da isya. Silakan sesuai sikon. Yang pertama kita berdoa adalah syukuran akhir tahun. Yang kedua kita juga syukuran membaca doa awal tahun 1444 Hijriah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah
ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh wal ardu minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Zulqa'dah adalah persiapan orang berangkat ke tanah suci melaksanakan rukun Islam yang kelima. Zulhijjah di sana ada keutamaan yang namanya Yaumut Tarwiyah wa Yaumul Arafah, ada manasik dan talbiyah serta kurban. Kemudian di bulan Muharram adalah ada keutamaan kemenangan para nabi-nabi, di antaranya kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun di Yaum Asyura. 10 Asyura. Tepatnya 10 Asyura itu hari Senin yang akan datang, bukan besok. Besok Mas Sabtu tanggal 1. Kalau dihitung berarti Asyura itu Senin yang akan datang, ketemu Jumat lagi. Disunahkan berpuasa karena ketika Nabi besar kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Nabi bertanya, puasa apakah kalian ini? Wahai Rasulullah, ini adalah puasa kemenangannya Musa terhadap Fir'aun, karena Nabi Musa diuber-uber oleh tentara Fir'aun akan dibunuh, tapi para tentara Fir'aun dengan Fir'aunnya tenggelam di Laut Merah yang ada di Jazirah Arab. Semuanya itu adalah meninggal dunia. Ketika dikejar Nabi Musa ke sana laut, di belakangnya rombongan Fir'aun, maka Allah berfirman, pukulkan tongkatmu ke laut, laut menjadi belah dua. Mukjizat itu tongkatnya Nabi Musa. Nyebranglah semua rombongannya Nabi Musa, diuber sama Fir'aun, tapi laut nyambung kembali. Teriak-teriak, ya Musa, aku beriman percaya kepada Tuhan kamu. Sudah ditenggorokan, tidak bisa lagi tobat, akhirnya meninggal. Musa selamat. Maka orang-orang Yahudi pun pada berpuasa. Nabi Muhammad bilang kepada sahabat, kita lebih berhak mempuasainya. Maka pada waktu itu pada berpuasa para sahabat disuruh oleh Nabi. Namun Nabi menyeru lagi tahun depan supaya tidak tasabbuh, tidak menyamai kaum Yahudi, maka ditambah puasanya dengan Asyura 9 dan 10. Tapi Nabi menyerukannya demikian. Kalau yang mau puasa Asyura dan Asyura luar biasa. Yang tidak mau tidak masalah. Banyak-banyaklah berzikir. Berzikir kepada Allah di bulan Muharram. Selama bulan Muharram akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Di dalam surat Ali Imran ayat 173 dan surat Al-Anfal ayat 40. Allah berfirman, zikirnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa banyak? Silakan, terserah. Kalau yang paling sedikit, sab'ina marratan fi kulli lailatin, paling sedikit setiap malam atau hari 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah tadi baca doa nanti maghrib, malam Sabtu, ya, langsung dengan berzikir sampai Isya. Insya Allah hikmahnya orang yang membaca doa akhir tahun dan awal tahun serta zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir tidak akan dimatikan pada tahun yang akan datang 1444 Hijriah. Semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun ini lebih baik. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Biarkanlah masa lalu menjadi kenangan. Tahun 1443 Hijriah mungkin kita banyak kesalahan, banyak dosa dan lain-lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ada masa sekarang adalah kenyataan. Tapi ada masa yang akan datang adalah harapan dan cita-cita supaya lebih baik ketika kita meninggalkan dunia ini, kita membawa amal-amal kebaikan. Terutama yang harus kita hargai adalah usia kita. Umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maaf, Rasulullah bersabda, "An umrihi fima afna." Untuk apa engkau diberikan umur, dipergunakan? Ternyata umur itu tidak dibiarkan begitu saja, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Sungguh berbahagia bagi mereka orang-orang yang diberikan umur panjang, sehat jasmani, rohani, dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling cerdas. Karena orang yang paling cerdas selalu mempergunakan umur untuk beribadah, karena mereka tahu bahwa kita ketika meninggalkan dunia ini, dicabut nyawa kita oleh malaikat Israfil, maka kita akan masuk kubur. Di dalam kubur akan ada pertanyaan munkar dan nakir. Apakah bisa menjawab pertanyaan munkar nakir dengan pertanyaan marbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa man qibatuka, wa man dinuka, wa man ihwanika, dan seterusnya? Apakah bisa menjawab? Apa dengan lisan jawabannya? Bukan. Jawabannya dengan amal, karena lisan kita sudah dikunci. Sebelum meninggal dunia, lisan sudah dikunci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, kedua tangan menjadi saksi. Yang berbicara tangan, kaki keduanya menjadi saksi. Lisan sudah tidak berbicara. Insya Allah kita semua, karena kita istiqomah dalam ibadah, selalu ada jalan Allah, maka akan bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Nggak usah dihafalkan, kecuali ngajar TK, ngajar sekolah madrasah, harus hafal. Tapi kita dijawab oleh amalan. Karena kita sadar dan menyadari dalam hidup dan kehidupan ini bersifat sementara. Masuk kubur semuanya kita calon mati. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhir. Kubur itu rumah pertama sebelum rumah akhirat. Belum ada rumah akhirat. Rumah akhirat ada setelah kiamat. Kalau kita di dalam kubur mendapatkan kenikmatan tergantung di dunia, maka kesananya akan lebih mendapat kenikmatan. Karena dalam kubur itu ada siksaan. Ada ular sujud al-akhro, ada kalajengking, gelap sendirian ditinggalkan. Dengan amal, kubur menjadi rodoh di jannah, menjadi taman-taman surga. Maka pergunakan umur dengan sebaik-baiknya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka orang-orang yang membangkang, diberikan umur panjang, diberikan sehat jasmani, mereka tidak mau beribadah. Datang puasa tidak puasa, datang ibadah tidak ibadah, hapus umur dunia, kerja terus, kaki dijadikan pala dijadikan kaki. Pulang malam, pulang pagi lagi, dukir balik mencari harta, tidak diseimbangkan dengan ibadah. Besok kepada ketika dipanggil oleh Allah masuk dalam kubur meninggal dunia, dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan gelarnya almarhum atau almarhumah, mereka akan menyesal, akan berteriak. Lihat surat Al-Munafiqun. Setelah surat Al-Baqarah, Allah berfirman, diabadikan teriakannya orang yang menyesal ketika di dunia tidak beribadah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Tuhanku, ya Allah, kembalikan saya di dunia sebentar saja, sesaat saja. Saya mau beribadah, saya mau sedekah, saya mau beramal soleh. Teriakan tinggal teriakan, permintaan tinggal permintaan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kata malaikat, kemarin kemana aja bro? Diberikan umur panjang, sehat jasmani, nggak mau ibadah, nggak mau sedekah, nggak mau infak, nggak mau zakat, padahal kau jadi orang kaya, kau jaga, kau sehat. Sekarang dikembalikan, tidak bisa, disiksa oleh malaikat munkar nakir. Maka sebelum itu terjadi, manfaatkan umur kita masuk tahun baru, bukan hanya yang diributkan pawai umur. Itu mah seremonial, tradisi. Introspeksi diri kita. Untuk introspeksi diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, melaksanakan perintah yang wajib dan yang sunnah, menjauhi larangan Allah yang besar maupun yang kecil. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, selekut hendaknya kalian merenung, memikirkan
Maha tahu apa yang kalian kerjakan, amal baik, amal buruk, Allah Maha tahu. Di dalam tangan kita kanan kiri ada waskat, jangan nekat. Ada waskat pengawasan malaikat roki mencatat kebaikan. Waskat pengawasan malaikat adil yang ada di kiri kita mencatat keburukan dan kejelekan. Maka pada saat ini yang sibuk mencatat, yang kerja adalah malaikat roki. Karena bapak-bapak semua hadirin sekalian, saudara-saudara sedang beramal soleh, sedang beramal kebaikan, maka malaikat adil mengatur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang istiqomah balasannya surga. Pergunakan umur dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, pesan Rasulullah dalam sabdanya, khairun nas, sebaik-baik manusia. Man qala umruhu, yang panjang umurnya 40, 50, 60, 70, 80. Saya kemarin malam mengajak ibu-ibu, ada yang usia 82 masih bisa ngaji, masih bisa jalan, Masya Allah. Wah, hasuna amalu, bagus amalnya. Mudah-mudahan itu masuk kita. Tapi yang kedua, wasyarrun nas, kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia. Man qala umruhu, panjang umurnya sampai aki-aki, sampai nenek-nenek. Wasa'a amalu, tapi buruk amalannya, baik kepada Allah, alhamdulillah, baik kepada manusia, alhamdulillah, vertikal dan horizontal, buruk. Nauzubillah, ini orang yang khusrin, orang yang merugi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan bahagia, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang dapat Al-Fatih sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan atas kebodohan Al-Fatih sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.